Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina rasulillah ma ba'du. Teman-teman subscriber yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah. Puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada saat ini kita masih diizinkan untuk bernafas. Masih diizinkan untuk menikmati semua anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu wajib kita bersyukur dengan mengucap kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita haturkan pada kekasih kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai suri tauladan umat manusia, maka patut kita selalu mengikuti apa-apa yang telah dicontohkan oleh daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW sehingga mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan terbesar di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita udah masuk pada hari ke-3 daripada Lebaran. Maka hari ini saya ada kunjungan silaturahmi lagi terakhir ke Tangerang. Ya. Namun sebelum kita berangkat, ada baiknya saya bagi-bagi pengetahuan sedikit. Baru aja tadi saya iseng-iseng baca tentang fadilah-fadilah silaturahim dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahihul Bukhari. Di sana ada bab yang menjelaskan bab fadilatu silaturahim. Bab keutamaan silaturahim. Saya akan langsung baca aja. Hadis ke-5637, Haddatsana Abul Walid, Haddatsana Syu'bah, qala akhbarani Ibnu Usman, qala sami'tu Musa bin Talha an Abi Ayyub qala qila ya Rasulullah akhbirni bi amalin yadkhulnil jannah wa haddatsani Abdurrahman bin Bishr, haddatsana Yahzu bin Asad, haddatsana Syu'bah, haddatsana Ibnu Usman bin Abdullah bin Mauhab wa abuhu Usman bin Abdullah annahuma sami'a Musa bin Talha an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Dari Ayyub al-Ansari radhiyallahu anna rajulan qala, bahwasanya seseorang bertanya, ya Rasulullah akhbirni bi amalin yadkhulnil jannah. Beritahu saya ya Rasul, amalan apa yang dapat menyebabkan saya masuk surga? Faqala, maka Nabi SAW bersabda, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah olehmu Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan pernah melakukan perbuatan musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selain apapun. Wa tu'tiz zakah, dan kamu menunaikan zakatmu. Zakat ada dua, ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Wa tasilur rahim zarha, dan sambunglah olehmu silaturahmi dengan menyambung silaturahmi kepada orang tuanya, sanak familinya, keluarga semuanya. Qala ka'annahu kana ala rahilatihi. Ia berkata seakan-akan Nabi mau menaiki tunggangannya. Nah, hadis ini menjelaskan saudara, ini 3 amalan ini adalah salah satu penyebab
kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, yaitu janganlah sampai melakukan perbuatan musyrik, kemudian tunaikanlah zakatmu, kemudian sambunglah olehmu silaturahim. Nah, ini adalah fadilah keutamaan daripada menyambung silaturahmi. Maka karena itu sambung terus silaturahmi sama saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita yang jauh, ya. Jangan sampai ada pernah terputus, jangan sampai ada pernah terfikir, ya, untuk membenci saudara, jangan sampai. Sambung terus silaturahmi, istiqomah, sambung, ya. Meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19 masih banyak sosial media. Kalau teman-teman kita rada jauh rumahnya, jauh banget, ya, kita masih ada sosial media, kita sambung silaturahim, itu pun sudah cukup. Namun lebih baik samperin, ya, datengin ke rumahnya, maka itu lebih baik, lebih afdol daripada hanya berhubungan lewat sosial media. Dalam riwayat lain, man sarrahu an yubsatu lahu fi rizkihi wa yunsa lahu fi asari falyasil rahimah. Siapa dia yang pengen, yang senang dilapangkan rezekinya, dilancarin urusannya, kemudian dihapus segala salah dan dosanya, maka sambunglah olehmu silaturahim, kata Nabi. Jadi besar sekali manfaat atau fadilah daripada menyambung silaturahim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain daripada banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilah atau keutamaan silaturahim, ada juga sebaliknya betapa tidak bahagianya atau berdosanya orang yang memutus tali silaturahim. Dalam bab selanjutnya dikatakan bab ismul qati, bab dosanya orang yang memutus tali silaturahim. Hadis ke-5638, haddatsana Yahya bin Bukair, haddatsana Lais an Ukail an Ibni Shihab anna Muhammad bin Jubair bin Mut'im qala inna Jubair bin Mut'im akhbarahu annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yadkhulul jannah al-qati. Dari Jubair bin Mut'im, ia mengabarkan bahwasannya ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak bakal masuk surga orang yang memutus tali silaturahimnya. Gak bakal masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Ini baru memutus tali silaturahim, saudara. Di luar sana kita sering dengar berita banyak banget, ya. Ada anak, ya, membunuh bapaknya, Masya Allah. Memutus silaturahim aja sebegini besar dosanya sampai nggak masuk surga, apalagi ngebunuh. Ada orang berita kemarin, seorang anak menggorok leher ibunya karena nggak dikasih uang jajan. Nauzubillah min zalik, Masya Allah, ya. Kadang-kadang kita suka miris ngelihat manusia yang modelannya sempal kayak gitu, ya. Masya Allah. Ini memutus silaturahim sampai nggak masuk surga. Gimana terjadi pembunuhan seperti itu, saudara? Benar-benar kekal orang-orang seperti itu dalam siksa Allah Subhanahu wa taala. Dalam syarahnya dikatakan ada beberapa riwayat hadis. An Abi Musa rafa'ahu la yadkhulul jannah mudminun khamrin wala musaddiqu bisihrin wala qati'ur rahim.
Gak bakal masuk surga orang yang mudminu khamrin, penenggak minuman keras. Wala musaddiqu bisihrin, orang yang membenarkan sihir, percaya dengan ilmu-ilmu sihir. Wala qati'ur rahim, dan juga gak bakal masuk surga orang yang memutus tali silaturahimnya. Dalam riwayat lain, saudara, ma min zambin ajdar an yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubah fid dunya ma'a ma yuddakhiru lahu fil akhirah minal bagi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang ingin sekali disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pelakunya di dunia. Ma'a ma yudakhir lahu fil akhirah, beserta dosa-dosa yang dia tabung untuk akhiratnya. Yaitu minal bagi, dari perbuatan zalim, wa qati'atir rahim, dan juga memutus tali silaturahim. Jadi sesungguhnya saudara, Allah Subhanahu wa taala pasti menyegerakan tuh yang namanya ukubah, hukuman kepada pelakunya, yaitu yang selalu berbuat zalim, yang selalu menindas, ya, menghardik orang, menzolimi banyak orang, ya, dan juga orang-orang yang memutus tali silaturahimnya, saudara. Dalam riwayat lain, bahwasanya Rasulullah bersabda, inna amala bani Adam, sesungguhnya amal-amal anak cucu Adam, tu'radu kulla isyiyati khamisin lailati jum'ah, ditampakkan, ditunjukkan, ya, setiap hari Kamis malam Jumat di depan Allah Subhanahu wa taala, fala yuqbalu amalu qati'ir rahim, namun kagak bakalan diterima amal-amalnya orang yang memutus tali silaturahim. Amal baiknya, amal ibadahnya kagak diterima, saudara. Orang yang memutus tali silaturahim. Dalam riwayat lain, inna abwabas sama mughlaqah duna qati'ir rahim. Sesungguhnya pintu-pintu langit tertutup. Karena siapa? Karena qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahimnya. Jadi doa-doanya, hajat-hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala enggak akan pernah kekabul. Kenapa? Abwabus sama mughlaqah lahu. Pintu-pintu langit tertutup untuknya. Apa penyebabnya? Dosanya, yaitu memutus tali silaturahim. Dalam riwayat lain, hadis terakhir, saudara, inna rahma la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala enggak bakalan turun kepada satu kaum yang mana pada kaum itu ada orang yang memutus tali silaturahimnya. Na'udzubillah min zalik. Jadi rahmat Allah gak bakalan turun. Apa tuh rahmat Allah? Kasih sayang Allah. Hujan. Kasih sayang Allah. Membasahi perut bumi. Menumbuhkan banyak pepohonan, buah-buahan, makan makanan, sumber energi manusia. Dari hujan, itu rahmat Allah, hujan. Kemudian apalagi rahmat Allah? Banyak rezeki. Bisa aja rezeki nggak ngalir, bisa aja hujan tidak turun, bisa aja rahmat-rahmat yang lain tidak turun, tidak dianugerahi kepada kita. Apa sebabnya? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahimnya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi penyebab putusnya silaturahim? Maka kita kudu
dewasa dalam menyikapinya, kudu sabar, jadilah olehmu pemaaf. Jika ada masalah, konflik dalam keluarga, konflik persahabatan, konflik tetangga, ya, maka agama yang menjadi penasehatnya. Ad-dinun nasiha, agama itu nasihat. Jadi agama itu sebagai pelindung buat dirinya. Jadi agama buat rem untuk dirinya, ya. Ketika waktu dia pengen marah karena dia punya agama sebagai nasihat, maka direm tuh. Ketika mau marah, jadi rem, ya. Gak jadi dia marah. Akhirnya tidak ada yang namanya putusnya silaturahim. Maka dari itu kita kudu sikapi dengan dewasa saja. Biasa dalam kehidupan selalu aja ada ujian-ujian, maka kita hanya harus menyikapinya dengan baik, dengan sabar, dengan ikhlas, dengan ridho. Begitulah fungsi agama, ya. Makanya wajib kita menuntut ilmu agama agar apa? Agar kita pandai menyikapi segala sesuatunya. Berdasarkan apa? Pandangan agama. Kenapa pandangan agama? Karena di sana disebutkan firman-firman Allah, disebutkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dari berbagai aspek kehidupan dan juga aspek akhirat. Baik saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kajian sedikit ini saya berikan, mudah-mudahan manfaat buat saya pribadi dan juga khususnya buat teman-teman subscriber. Ikutin terus video saya satu ini, ya, karena rencana kita mau sambung lagi silaturahim ke rumah saudara saya, ya, ke rumah adik dari ayah saya, ya, yang rumahnya di Tangerang. Tapi tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, kemudian gunakan hand sanitizer sebelum bersalaman. Maka dari itu saya cukupi kajian ini, ikuti terus. Oke, kita jalan lagi, hari terakhir, muter-muter. Ke rumah adik dari ayah. Besok udah mulai masuk kerja para karyawan Senin. Kalau saya guru SD, Senin depan. Enggak, maksudnya dia kasih duitnya. Oh. Kemarin cuma ngisi cepet. Ya, udah nyampe Tangerang. Nelaiden, Bu Haji, Masya Allah, nelaiden Bu Haji. Wih, udah gede amat ini. Nelaiden, Masya Allah. Mana sih itu?
Adek, udah di sana tadi ya. Ada di sana. Mau minta nambah Mama Mira. Boleh banyak berapa? Sisanya dapat 10.000. Udah. Saya bakso. Dek, lu duluan aja, Dek. Lu duluan aja. Ya begini aja lah kegiatan tahunan ngumpul-ngumpul. Ayo sawer. Sawer lebaran. Siapa aja yang boleh ambil? Mana duitnya? Nggak ada duitnya. Ya habis. Aduh. Ya bocah nangis, bocah kejepit. Ya. Aduh ya Allah. Dari bocah kejepit loh dia. Emaknya mah biarin aja. Aduh. Itu buat apa? Dapat banyak nih. Banyak. Mana enggak ada? Dapat berapa? 11.000. Dina dapat berapa? Nggak tahu. Alhamdulillah kita udah pulang semua pas jam 4 sore ya. Akhirnya libur lebaran kita bersama saudara telah selesai ya. Semoga kalian teman-teman subscriber juga senang, happy dan berbahagia bersama keluarga. Kurang lebihnya saya ucap terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.